Halo, selamat malam teman-teman. Teman-teman, gimana kalau misalkan malam ini kita diskusi yuk? Aku tuh ada beberapa pertanyaan. Ngelihat lingkungan sekarang gitu, ngelihat pemuda-pemuda sekarang, kayak yang banyak yang acuh tak acuh gitu sama keadaan negara saat ini. Menurut teman-teman gimana ya? Bener banget tuh, Ref. Ditambah sekarang banyak banget tuh influencer muda yang bikin konten di YouTube, TikTok, sampai Instagram, di mana isinya itu nggak ada faedahnya sama sekali loh. Malah tutur bahasa mereka kesannya kayak kasar gitu. Jadinya anak-anak kecil yang nonton nganggep kata-kata kasar itu tuh kayak keren gitu loh. Enggak juga sih, banyak kok pemuda-pemuda zaman sekarang itu menurut saya lebih banyak produktifnya dan bisa dibilang tanda kutip nggak toksik gitu. Misalkan Jerome Pauline tuh, dia kan mahasiswa yang dapat beasiswa ke Jepang. Selain itu juga si Jerome Pauline tuh buat konten-konten YouTube yang sangat mendidik bagi kalangan remaja di Indonesia khususnya. Dan masih banyak yang lain kok, pemuda-pemuda yang memang tidak toksik gitu menurut diriku. Mungkin ini ada salah satu faktor dari teknologi juga ya. Soalnya kalau analisis aku benar juga gitu apa yang dikatain Denisa ataupun Yanda gitu. Ada selebgram ataupun youtuber yang membuat konten unfaedah, ada juga dari mereka yang memang bermanfaat gitu. Jadi kan mungkin kalau kayak gini kembali kepada pemudanya itu sendiri, faktornya mungkin ada di dalam diri pemudanya itu sendiri mungkin ya. Jadi salah satunya mungkin faktornya itu ya itu dia dari teknologi gitu. Pengaruh teknologi ya? Bisa juga sih. Soalnya bener tuh kata Yanda. Nggak semua YouTuber atau influencer bikin konten yang nggak berfaedah. Banyak dari mereka juga yang ngasih tips and trick yang bermanfaat untuk kehidupan pemuda. Nah, ngomong-ngomong masalah teknologi, kenapa ya pas zaman 1928, kok bisa sih pemuda Indonesia bersatu kayak gitu? Kenapa kita yang udah ada di zaman modern dengan teknologi yang semakin canggih, nggak bisa bersatu kayak mereka? Ya memang pada waktu itu kan para pemuda memiliki jiwa nasionalismenya yang tinggi dan semangat pemudinya sangat besar. Tapi pemuda zaman sekarang juga bisa kok memiliki rasa nasionalisme tinggi itu dengan cara memanfaatkan teknologi yang semakin maju pada saat sekarang ini. Oh iya, kan di tahun 1928 itu kan ada momen Sumpah Pemuda. Nah, ada yang tahu gak siapa yang bacain Sumpah Pemuda pada saat itu? Yang dimaksud dengan Sumpah Pemuda ini sebenarnya gini teman-teman. Sumpah Pemuda itu adalah hasil dari keputusan akhir dari Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan pada 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia atau yang saat ini biasa kita kenal dengan nama Jakarta. Nah, rumusan Sumpah Pemuda ini ditulis oleh Muhammad Yamin yang kemudian disampaikan kepada temannya Sugondo. Sumpah Pemuda ini dibacakan oleh Sugondo dan kemudian dijelaskan panjang lebar oleh Muhammad Yamin. Tapi kalau dipikir lagi sebenarnya apa sih yang melatar belakangi adanya pengikraran Sumpah Pemuda itu teman-teman? Latar belakangnya ya bersatu dan bangkit untuk melawan imperialisme bangsa bangsa Eropa gitu. Dan juga sebelum-sebelumnya kan banyak tuh masyarakat Indonesia yang masih bersifat kedaerahan, belum bersatu gitu. Kan yang tadi Anda bahas itu kan latar belakangnya. Nah, aku mau nanya, tujuan dari dibentuknya atau dimuatnya Sumpah Pemuda itu apa? Gini deh, di tahun 1928, Indonesia kan belum merdeka tuh. Tentunya para pemuda Indonesia ingin Indonesia lebih cepat untuk meraih kemerdekaannya. Nah, hal inilah yang mendasari para tokoh-tokoh penting dalam peristiwa Sumpah Pemuda ini membentuk Kongres Pemuda ini. Tujuannya adalah membangkitkan rasa nasionalisme para pemuda Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan, biar mereka lebih semangat lagi tuh buat ngerebut kemerdekaan dari para penjajah. Mantul. Itu kan tadi tujuannya. Makna dari Sumpah Pemuda itu sendiri apa sih? Wah mantap Mer, makasih ya infonya. Aku mau coba jawab pertanyaan Anda nih. Jadi sebenarnya kalau makna Sumpah Pemuda itu sebagai apa ya kayak kristalisasi semangat gitu buat para pemuda-pemuda menegaskan bahwasanya cita-cita berdirinya negara Indonesia gitu. Cita-cita akan adanya tanah air Indonesia, bangsa Indonesia dan bahasa Indonesia. Ya sesuai dengan isi dari Sumpah Pemudanya itu. Teman-teman, untuk malam ini makasih banget ya udah ngejawab pertanyaan Repi, terus pengen berdiskusi bersama juga tentang Sumpah Pemuda. Semoga kita di sini yang udah berdiskusi tentang Sumpah Pemuda bisa jadi pemuda yang memang punya niatan buat membantu negara dengan cara kita masing-masing dan tentunya di ranah yang positif kayak gitu. Terima kasih banyak ya teman-teman. Selamat malam. Oke, Revi, makasih ya udah ngajak diskusi. Selamat malam juga.
Sama-sama, Revi. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.